Boleh, Ihsan boleh. Yang tentang tadi Mas Iko yang bisa diambil pelajarannya itu macam ya. Ada yang biasa aja tapi bisa sampai ratusan tahun. Bisa ada yang apa jadi kita sebagai bisnis enggak apa ya enggak mata-mata ngejar profit yang ada langsung depan, tapi kita juga harus pikirin long term atau kayaknya sampai kapan sih. Karena capek juga kalau misalnya kita usaha terus ganti-ganti terus. Tiba-tiba 2 tahun bangkrut, 2 tahun bangkrut. Ya. Tapi yang lebih apa ya? Yang lebih baik itu yang berkah, yang punya manfaat dan punya sustainability ya. Oke, thank you Ihsan buat resumenya yang kita tadi. Dari yang cewek ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Atau sama apa yang didapatkan sama Ihsan? Ini BTW suara saya agak ngegema nggak? Atau cukup clear? Clear ya? Oke, boleh? Saya dapat. Naufal ya? Ya, saya dapatkan selama materi tadi sama coach Bosan besar. Jadi kalau kita misalnya punya bisnis, itu jangan lupakan 3A. Yang pertama itu Allah dan Rasul, anak dan keluarga dan amal jariah. Jadi dalam bisnis itu harus ada 3 hal itu biar bisnis itu juga bisa berjalan yang lama gitu sebagai pengusaha muslim juga. Terus juga ada kata-kata yang menarik bagi saya juga, yaitu dari Ibnu Katsir yang katanya tidak ada persahabatan yang lebih besar di antara dua roh dibandingkan persahabatan pasangan istri. Oke, jadi kelas nikah ya tadi ya. Oke. 3A sama tiada apa persahabatan yang lebih kokoh, lebih baik dibanding persahabatan antara suami istri. Oke. Yang cewek boleh dong. Ini udah bergeser ya tempat duduknya ya. Bagus. Yang belakang ada yang udah maju ke depan belum? Belum ya, masih stay di belakang ya. Oke. Yang cewek dia mau ngasih tahu? Ada yang mau ngasih insight? Salah kan? Boleh dong. Saya dapatkan sukses bisnis bisa bertahan itu ada 3, yaitu mengutamakan nama baik, dedikasi pada kualitas, dan kaderisasi. Oke. Berarti tadi seputar kiat bisnis bertahan, terus habis itu gimana sih bisnis itu ya, jangan fokus sama profit tapi juga fokus sama sustainability-nya gimana, terus habis itu bermanfaatannya gimana, dan juga tadi ya ada 3A yang jadi fokus dalam bisnis gitu ya, Allah, anak dan pasangan, sama amal jariah. Tuh, oke. Terima kasih resumenya. Kebetulan tadi saya nggak ikut sesinya Mas Ipo, jadi saya mendapatkan ilmu dari teman-teman semua. Oke. Nah, teman-teman, di sesi kedua ini kita akan ngebahas, mulai masuk nih terkait dengan materi. Kalau kemarin-kemarin kita ngomongin tentang perkenalan tentang Umar Usman dan segala macam gitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai masuk terkait dengan materi fundamental bisnis yang akan teman-teman pelajari gitu. Nah, di sini ada namanya framework 5 tangga bisnis. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah? Boleh dong, pernah angkat tangan dong. Ihsan, siapa namanya? Latif, belakang siapa? Fatih. Bani, bener ya Bani ya? Bani, oke. Boleh di-share Bani apa yang Bani tahu? Oke. Pernah dengar? Oke, nggak apa-apa, pernah dengar. Sip. Tapi setidaknya udah pernah mendengar ya. Oke, kalau Latif? Step-step untuk berbisnis, ada tangga-tangga yang mesti dilakukan. Kita dari 0 ya, ke 1 ke 5, jadi ada tangga-tangganya. Oke, ada step-step dalam berbisnis gitu ya. Tapi stepnya apa? Pernah inget nggak? Starting, oke. Lagi gitu, oke. Ihsan gimana? Siapa yang tadi ada positioning, siapa yang bilang positioning? Kamu bilang positioning, oke. Ada lagi yang mau bilang, ada yang mau menyampaikan lagi habis starting apa? Profiting, oke. Ini yang cewek kayaknya tahu deh, tapi nggak ada yang mau ngaku ya. Habis profiting apa? Apa? Systemizing, habis systemizing?
Multiplying, habis multiply, investing. Itu dapat dari mana? Pelajaran pertama. Oh, pas lagi pertama kemarin ya, Mas Salma ya. Oke, berarti udah selesai nih. Udah kita pulang aja langsung ya. Yeay. Oke. Oke, ya teman-teman. Jadi kita akan mendalami 5 tadi ya, 5 tangga bisnis yang waktu itu juga sudah sempat disampaikan sebenarnya sama Miss Salma secara umum gitu ya. Apa aja sih tahapan-tahapan dalam memulai bisnis gitu. Framework sih sebenarnya, framework yang bisa kita gunakan. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah tools. Tools itu apa namanya? Yang bisa membantu teman-teman gitu. Jadi tools yang bisa membantu teman-teman ketika teman-teman memulai bisnis atau menjalankan bisnis, teman-teman tuh paham posisinya ada di mana sih. Dan dari paham posisi itu teman-teman bisa tahu lebih lanjut lagi. Kalau gitu kita mulai ya. Mana sih? Oke, nih kalau ada pertanyaan kayak gini. Apa strategi yang akan kalian gunakan untuk mengembangkan bisnis? Ada yang mau jawab? Angkat tangan boleh. Strategi. Apa strategi yang akan teman-teman kan untuk mengembangkan bisnis teman-teman? Branding. Terus boleh Rick, ini boleh? Cari masalahnya dulu. Strategi mungkin membangun sistem SOP yang Membangun SOP yang benar. Sistem. Membangun sistem. Ada lagi yang mau jawab? Kalau ditanya pertanyaan kayak gini, teman-teman jawabannya apa sih? Oke. Dianalisis dulu. Dianalisis dulu teman-teman itu bisnisnya saat ini berada di step yang mana sih? Tadi jawabannya, strateginya ada SOP, ada marketing, ada lain-lainnya. Benar, itu strategi. Oh, kamu strateginya branding, marketing, sales gitu katanya. Oke, itu semuanya masih strategi. Tapi apakah strategi itu digunakan di setiap level itu punya tantangan, ya nggak sih? Setiap tahap teman-teman memulai bisnis itu ada tantangannya. Nah, apakah di tahap awal teman-teman akan ngomongin tentang SOP? Apakah ketika teman-teman mau mulai bisnis, teman-teman langsung ngomongin tentang legalitas? Gitu. Nah, framework ini akan ngebantu teman-teman. Teman-teman itu saat ini berada di step mana sih? Dan apa yang strategi yang akan dilakukan, yang cocok untuk dilakukan. Jadi tadi yang Ihsan sampaikan, kita analisa dulu. Teman-teman tahu kondisinya, itu sama dengan teman-teman bisa memudahkan teman-teman untuk menentukan strateginya. Teman-teman sekarang ada di step mana sih? Apakah teman-teman lagi nyari produk? Apakah teman-teman udah punya produknya dan udah siap dijual produknya? Apakah teman-teman produknya udah bisa diterima di pasar dan teman-teman mau ekspansi? Nah, itu strateginya akan berbeda-beda. Kalau teman-teman belum punya produk, terus teman-teman langsung ngomongin tentang marketing, apa yang mau dimarketingin? Gitu. Apa yang teman-teman punya dan teman-teman mau jual? Jadi ada stepnya nih. Ketika teman-teman mau memulai bisnis, tadi teman-teman udah paham stepnya. Nah, hari ini kita mau ngomongin 3 hal ini. Framework tangga bisnis, paham karakter sama tahapannya. Apa sih karakter di setiap tahapan, dan strategi apa yang digunakan untuk bisa menyelesaikan tahapan ini. Dan sebelum mulai, kembali mengulang lagi nih apa yang kemarin sempat disampaikan di Salma ketika teman-teman daftar ulang atau di awal ya sepertinya. Pengenalan kurikulum ya, pengenalan kurikulum. Nah, di sini di Umar Usman kita punya 3 framework yang kita gunakan yang akan membantu teman-teman untuk bisa menjalankan bisnis. Yang pertama ada Syariah Growth Framework. Ini apa, Miss? Makanan apa nih? Jadi ini diambil dari 5 maqasid syariah dan diterapkan di Umar Usman. Jadi harapannya bisnis yang teman-teman jalankan itu punya fundamental dasar 5 poin ini. 5 poinnya apa nanti yang lebih jelas di next slide. Tapi teman-teman harapannya bisnis yang teman-teman jalankan, apapun itu, di bidang apapun itu, tapi tidak lepas dari 5 hal ini. Gitu. Itu adalah value yang pengen kita ajak teman-teman untuk bisa teman-teman terapkan di dalam bisnis teman-teman. Yang kedua, ada startup bisnis inkubator. Jadi ini adalah framework yang digunakan untuk gimana sih caranya teman-teman menjalankan bisnis, apa sih step yang akan teman-teman lalui ketika teman-teman berkuliah atau melakukan atau memulai bisnis di Umar Usman. Dan framework ini akan diulang 2 kali selama perjalanan teman-teman. Jadi di semester 1 ini, teman-teman akan lebih banyak berfokus untuk mengenal
tahapan bisnis ini secara berkelompok. Jadi kalau sekarang kan teman-teman udah mulai, kemarin udah UKM berkelompok, kemudian beberapa waktu ke depan teman-teman juga akan dapat beberapa proyek yang sifatnya berkelompok. Kenapa? Kita mau mengenalkan nih ke teman-teman tahapan-tahapan ini dalam mendevelop sebuah bisnis gitu. Nah, setelahnya di semester 2 teman-teman akan diminta untuk melakukan ini secara pribadi sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Teman-teman mau mengimplementasikan di bisnis pribadi teman-teman atau bisnisnya mau berpartner dengan teman-teman yang lain di Umarusman ataupun di luar, itu nggak masalah. Tapi itu yang akan kita ulang selama 2 kali ketika teman-teman berada di Umarusman. Nah, hari ini kita akan lebih fokus banyak berbicara tentang 5 stage in small business growth. Gimana sih 5 tahapan bisnis dalam bisnis small business gitu ya. Nah, oke. Nah, ini juga kemarin yang sempat sampaikan di Salma, ini visual lain ya, visual lain dari framework yang tadi udah kita bahas. Intinya di bisnis itu yang kelihatan bagian atasnya, tapi di bawahnya ternyata juga banyak hal nih yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi ada value-value yang teman-teman perlu jaga, ada hal-hal yang perlu teman-teman lakukan sebelum akhirnya memang si bisnis itu bisa terlihat secara nyata di atas permukaan. Apa sih value-nya yang pengen banget kita ajak teman-teman untuk bisa teman-teman implementasikan di bisnisnya? Yang pertama ada purpose. Jadi teman-teman ketika melakukan bisnis, ya kita pengen banget nih teman-teman punya tujuan. Apa sih purpose-nya? Apa sih yang pengen teman-teman lakukan dari bisnis yang teman-teman jalankan ini? Niatnya apa sih? Nah, itu yang perlu kita selaraskan gitu, bahwa niat teman-teman untuk berbisnis bukan hanya tadi seperti yang disampaikan Ihsan, bukan cuma nyari profit yang ada di depan mata, tapi kebermanfaatan. Tapi apa sih niatnya teman-teman, dan juga pengelolaan bisnisnya tuh pengelolaan bisnis yang sesuai dengan syariah, nggak bohong, nggak nipu, nggak curang gitu kan. Dan kemudian yang kedua people. Kalau ngomongin tentang bisnis aja, tentang profit aja, tentang income besar, teman-teman bisa melakukan apapun sih untuk mendapatkan itu. Mau nge-hire SDM dengan gaji yang sangat rendah, mau nge-hire SDM dengan apa sih kayak kerja rodi gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya. Tapi apakah itu yang mau kita lakukan? Enggak. Kita mau teman-teman ketika teman-teman menjalankan bisnis juga teman-teman punya panduan humanisme, memanusiakan manusia gitu. Kalau teman-teman sering dengar memanusiakan manusia, artinya apa? Artinya ya ketika teman-teman menjalankan bisnis, memiliki SDM di dalamnya, itu teman-teman memperlakukan orang-orang yang ada di dalam bisnis teman-teman itu sebagai partner, sebagai teman, sebagai aset gitu ya. Di mana teman-teman memperlakukan mereka, memberikan gaji yang layak, memberikan jam kerja yang layak. Nah, itu yang menjadi salah satu value yang pengen kita tanamkan. Ketiga adalah produk. Ya, jelas produknya halal dan sesuai dengan syariat gitu ya, halal dan thayyib. Boleh nggak Miss jualan apa ya? Hah? Tikus. Tikus. Oh. Apa? Apa? Tikus. Apa sih? Tikus, beneran tikus. Boleh aja kalau buat makan ular kan. Pokoknya kayak misalkan, oke, boleh jual miras nggak? Gitu. Boleh. Boleh. Tolong keluarkan dalilnya Bapak Latif. Jadi tadi jual miras atau jual barang-barang yang tidak halal dan tidak thayyib gitu. Maka atau teman-teman jual makanan tapi ternyata makanannya itu berbahaya gitu, mengandung pewarna yang membahayakan atau pemanis yang berlebihan kayak gitu. Nah, itu yang perlu menjadi salah satu pertimbangan ketika teman-teman menentukan bisnis yang mau teman-teman jalankan. Ketiga, planet. Jadi selain berbisnis mencari uang, ya planet ini tempat kita tinggal gitu ya, menjaga keseimbangan alam, menjaga lingkungan kita untuk tetap baik gitu. Kalau teman-teman mungkin ini nanti hubungannya, concernnya mungkin nanti akan ada di belakang gitu. Cuman teman-teman perlu tahu gitu, perlu tahu dari awal bahwa kita itu berbisnis juga perlu menjaga alam kita. Kemasan yang kita pilih, kemudian gimana sih pengelolaannya. Misalkan teman-teman terpaksa banget nih menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa didaur ulang, maka ada nggak sih alternatif yang bisa digunakan? Alternatif yang bisa digunakan supaya bisnis teman-teman ini tidak terlalu merusak. Apakah memang teman-teman menyalurkan lagi nih barang-barang yang
tidak bisa didaur ulang ini ke pihak lain sehingga benda itu bisa jadi lebih bermanfaat atau didaur ulang oleh pihak lain. Yang ketiga adalah prosperity. Jadi ya targetnya memang ya kita mendapatkan keberkahan dan juga kemakmuran melalui bisnis yang dijalankan, gitu kan. Target yang dari apa yang kita inginkan tuh pasti di arah situ. Nah, ini value-value yang harapannya teman-teman bisa pegang teguh dan bisa diimplementasikan di bisnis teman-teman. Lanjut, nah ini tahapan-tahapan yang tadi ya, yang akan teman-teman lakukan selama 1 tahun ke depan. Dimulai dari ide, mencari ide gitu ya. Apa sih bisnis yang mau dijalankan? Kemudian validasi produk, benar nggak sih produk ini yang dibutuhkan oleh market? Apakah bentuknya seperti ini, rasanya seperti ini, warnanya seperti ini yang dibutuhkan? Dan kemudian validasi market, diterima atau enggak di pasar, seperti itu. Dan validasi model bisnis serta skalabilitas. Nah, ini tahapan yang akan teman-teman lakukan dan akan diulang dalam 1 tahun ini. Gitu. Nah, kita akan tadi review bentuknya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materinya. Yang pertama itu tentang 5 tangga bisnis. Tadi teman-teman sudah sempat menyebutkan. Nah, tapi sebelumnya ada alasannya. Kenapa sih kita harus mempelajari 5 tangga bisnis ini? Yang pertama, tadi harusnya jangan ditampilin ya. Yang pertama, mampu mengidentifikasi dan mengetahui posisi bisnis yang dijalankan. Jadi kalau teman-teman mungkin di sini, kalau di batch 13 ini semua rata ya. Kita mau mulai dari awal gitu. Ada nggak yang kemarin UUKM itu pengalaman pertama kali jualan? Ada nggak? Atau jualan keliling? Ada nggak yang pertama kali? Oh, masih banyak kan? Oke, berarti kita mulai dari nol ya. Oke, kita mulai bareng-bareng dari nol bahwa apa namanya tangga kita tuh saat ini berada di tahap starting. Teman-teman, saat ini kita semua berada di tahap starting. Dan kenapa teman-teman perlu mengetahui 5 tangga bisnis ini? Karena kita perlu mengetahui posisi dan juga strategi apa sih yang harus dilakukan. Fokus pada strategi apa gitu. Apakah kita artinya tidak boleh mempelajari aspek-aspek yang ada di tangga-tangga lain? Enggak. Kita bisa mengetahui, tapi untuk menjalankan itu kita perlu fokus. Biar teman-teman nggak linglung, nggak hilang arah gitu ya. Kita harus ngerjain yang mana dulu nih gitu. Nah ini kita bisa memilih fokus kita tuh pada tahapan A, itu apa sih? Nah, selain 5 tangga bisnis, sebenarnya pemerintah itu juga punya panduan. Presiden Republik Indonesia itu punya panduan di Perpres nomor 2 tahun 2022 tentang pembagian kategori kewirausahaan. Jadi kalau misalkan kita reverse ke peraturan pemerintah, maka posisi kita sebenarnya ada di sini. Calon wirausaha menuju wirausaha pemula. Nah, apa sih motifnya, apa sih sikapnya, perilaku, dan segala macam. Nah, ini sebenarnya kalau dijabarkan sama aja, sama apa yang teman-teman dapatkan di Umar Usman. Nah, ini frameworknya. Tadi udah sempat disampaikan sama teman-teman dan teman-teman udah punya catatannya, dimulai dari starting, profiting, systemizing, multiplying, investing. Dan di OYP, di program yang teman-teman ikuti, fokusnya adalah di 3 hal ini nih. Starting, profiting, sampai dengan systemizing. Jadi, pertanyaannya gini, apakah Miss kalau kita udah keluar dari Umar Usman, kita udah pasti kaya raya, bisa memultiplying bisnis kita gitu? Potensinya ada, tapi mungkin cukup kecil, kecuali teman-teman bisa ngebut gitu ya. Tapi pada intinya yang akan kita fokuskan pelajari itu adalah gimana teman-teman bisa memulai, menghasilkan, dan juga membuat sistem. Sehingga bisnis teman-teman itu ajak itu punya sistem dan punya panduan. Dan setelah itu, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mengekspansi bisnis yang teman-teman jalankan. Nah, sekarang kita mulai membahas satu persatu gitu ya tentang starting, profiting, dan systemizing. Oke, jadi starting itu apa sih? Bahasa lugasnya adalah memulai bisnis dari nol dan fokus pada eksistensi. Fokusnya yang penting bisnis teman-teman ada gitu. Nah, pertanyaannya, apa sih yang teman-teman perlu lakukan di tahap ini untuk membuat bisnis yang tadinya nol jadi ada? Ada yang mau berpendapat? Mungkin dulu masalah apa yang diselesaikan. Oke. Terus sama market. Tentuin masalah yang ingin diselesaikan sama market. Ada lagi? Manut sama putut. Ada lagi?
Sama-sama. Ada yang mau berpendapat lain? Apalagi sih yang harus dilakukan tadi ya? Berarti kalau kata Putut adalah mengidentifikasi masalah yang mau diselesaikan dan juga apa tadi? Menentukan marketnya. Apalagi harus dilakukan di tahap itu. Apa sih yang teman-teman pikirkan ketika teman-teman memulai bisnis? Teman-teman tuh harus mikirin apa aja sih? Apa sih yang tuh harus teman-teman pikirin? Dian boleh? Oke, mencari yang dibutuhkan pasar dan memberikan solusi. Apalagi sih? Ini berarti riset ya. Tadi riset deh, bilangnya riset, cari kebutuhan pasar. Apalagi sih yang jadi bahasan utama di tahap ini? Ketika teman-teman mau memulai bisnis, menentukan produk, menentukan apa yang mau dilakukan. Ada yang kepikiran lagi nggak sih? Selain ngomongin riset, apalagi sih yang perlu kita bahas di tahap ini? Validasi produk. Oke, bikin produk dan kemudian melakukan validasi produk. Ada lagi? Perlu nggak ngomongin merek? Boleh. Boleh. Ngomongin apa lagi sih kira-kira di tahap ini? Ngirim nama, oke. Branding, oke. Apalagi? Model bisnis, oke. BMC, oke. Apalagi? Apalagi di awal yang kira-kira perlu kita bahas? Masih starting. Apa sih yang di starting? Ini contekannya bagus nih. Hah? Oke. Boleh sama tapi value harus beda. Oh, menentukan value ya. Value-nya apa sih? Mantap. Oke, itu dari ChatGPT atau dari dari Google? Oke, ada lagi? Apa lagi sih? Lagi. Apa lagi? Modal, ngomongin modal. Terus? Menentukan harga barang. Apa lagi? Jangan semua dilakuin sendiri. Kenapa tuh? Dilakukan bersama pasangan? Apa gimana? Aduh. Oh, iya. Oke, apalagi tadi menentukan produk, riset kompetitor. Oke. Ada lagi? Menentukan target pasar dan kebutuhan customer. Oke, ada lagi? Cukup. Ada lagi? Ayo, jangan takut dong. Nih, jadi beberapa hal yang menjadi fokus di tahap pertama, di starting itu antara lain ini. Mindset, entrepreneur mindset. Ya teman-teman sebelum melakukan bisnis, teman-teman harus paham. Mindset yang perlu teman-teman kuasai itu seperti apa sih? Gitu kan? Apakah teman-teman harus, kalau mindset entrepreneur apa tolong Mas Rikti? Apa mindset yang perlu dikuasai oleh seorang entrepreneur? Growth mindset. Itu baru satu, masih banyak. Apa tuh growth mindset? Sabar. Bekerja keras. Yang di belakang angkat tangan boleh? Itu contekan ChatGPT-nya bagus tuh kebetulan. Mindset ya? Mindset. Terus gimana mindsetnya apa aja? Waduh. Aduh, ini berat sekali ChatGPT. Oke, apa lagi sih yang harus dimiliki oleh teman-teman ketika teman-teman menjalankan bisnis? Boleh? Leadership. Mentalnya apa sih mentalnya? Mental kaya. Oke, tadi ya jujur, amanah, ya you name it lah ya. Kemudian basic negotiation gitu. Ya di awal ini teman-teman perlu menguasai gimana sih cara teman-teman bisa berkomunikasi dengan orang lain, menawarkan produk gitu kan. Gimana teman-teman bisa menawarkan ide yang teman-teman miliki sehingga orang percaya sama teman-teman. Kemudian selling skill, gimana akhirnya bisa dealing gitu ya. Bisa dealing produk teman-teman terjual. Keempat, analisa kompetisi. Tadi ada riset pasar, riset kompetitor. Selanjutnya produk market fit, mencari produk apa yang akhirnya bisa diterima oleh pasar. Packagingnya kayak gimana sih, kita ngejualnya dengan tampilan seperti apa sih? Apakah donatnya bulat aja terus kita pakai tisu, atau donatnya mau dijual 3-3, atau donatnya mau pakai kotak atau gimana? Kemudian atau donatnya mau bentuk segitiga. Nah itu gimana kita mencari
keseimbangan antara produk yang kita miliki dengan apa yang diminta oleh pasar. Lanjut, merek dagang. Tadi ada yang ngomongin nama bisnis, brand gitu. Nah, itu juga sesuatu yang perlu teman-teman identifikasi di awal, apa nih ya, nama produk atau nama bisnis yang akan saya jalankan, distribusi dan promosi. Gimana ya cara saya menjualnya, lewat jalur mana, gimana cara promosinya. Apakah mau lewat jalur online, jalur offline, bazar, atau seperti apa sih cara teman-teman mau memperkenalkan produk yang teman-teman miliki. Selanjutnya tadi ada yang bilang strategi harga, menentukan harga, itu betul. Ya di awal ketika teman-teman udah mendevelop sebuah produk atau jasa gitu ya jasa itu termasuk produk sebenarnya. Mendevelop sebuah produk, maka teman-teman juga harus menentukan ya ini harganya berapa sih, bahan bakunya berapa kemarin bikinnya, dijual dengan harga berapa sehingga teman-teman bisa mendapatkan untung dan juga tercover biaya operasionalnya. Lanjut, kita akan ngomongin marketing dan selling. Menata keuangan, dan keuangan ini adalah keuangan sederhana ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin dulu tentang neracanya seperti apa, tentang laporan keuangannya sesuai standar itu seperti apa, akuntansi seperti apa. Tapi setidaknya teman-teman punya target. Kemarin juga udah sempat disampaikan sama Pak Atep ya ketika UKM ya. Teman-teman perlu punya target keuangan teman-teman itu sebenarnya teman-teman butuh berapa sih gitu kan. Dan melakukan pencatatan keuangan baik di bisnis maupun di pribadi gitu. Di bisnis teman-teman ketika oh enggak. Ketika membeli barang, maka dicatat nih apa aja sih yang teman-teman beli sehingga ketika tadi teman-teman menentukan harga, teman-teman nggak miss gitu. Oh ternyata biaya produksinya tuh segini ya, kalau ditambah biaya operasional sekian ya. Jadi saya harus menjual sekian barang untuk saya bisa mendapatkan keuntungan. Dan pengetahuan awal tentang badan hukum dan perizinan. Jadi sekalipun teman-teman belum harus membuat sebuah legalitas ataupun badan hukum, tapi teman-teman perlu tahu gitu peraturan perundang-undangan yang ada itu seperti apa sih. Oh teman-teman itu ketika menjalankan usaha akan dijaga dengan peraturan yang seperti apa sih gitu. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Tapi secara fokus teman-teman mungkin akan lebih banyak mencari fokusnya adalah di produknya seperti apa, bisnis modelnya seperti apa, cara menjualnya seperti apa, dan juga gimana sih cara menghitung uangnya gitu ya. Dari sini ada yang mau ditanya atau didiskusikan terlebih dahulu? Boleh? Mungkin saya pengen nanya nih, dalam mulai usaha itu kan terkadang kita memulai usaha ya sendiri, ada juga yang dengan tim. Untuk skemanya itu bagaimana ya misalnya untuk pembagiannya dalam sektor itu sendiri? Oke, pertanyaannya boleh aku simpan dulu ya, nanti di belakang kita bahas. Ingetin aku ya, tentang pembagian peran sama partner. Oke, sekarang kita selesaiin 5 tangganya dulu, habis itu nanti kita bisa belajar by case ya. Oke, habis starting tadi, apa yang kedua? Profiting. Apa arti dari profiting? Menghasilkan, ya, cuan-cuan-cuan gitu ya. Menemukan model bisnis yang menghasilkan keuntungan. Jadi ya fokusnya memang tadi ya teman-teman berjualan, mencari mana sih yang paling pas, yang paling bisa diterima pasar dan mana yang menghasilkan. Itu adalah targetnya di level profiting. Kalau teman-teman udah selesai di level starting, udah tahu produknya apa, tahu cara jualnya gimana, kelebihannya apa, tadi ada value-nya ya. Ada value-nya apa sih sebenarnya dari bisnis teman-teman? Maka teman-teman berfokus yang kedua adalah gimana caranya menghasilkan banyak uang dari produk yang sudah teman-teman tentukan tadi. Lewat apa sih menghasilkan banyak uang itu? Jualan, strategi marketing, strategi promosi, apalagi? Iya, gimana cara menghasilkan keuntungan? Ya sama, ekspansi lah ya. Gimana caranya menjual produk itu lebih banyak gitu ya, melalui berbagai strategi marketing dan penjualan. Nah, di sini apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk memaksimalkan profit tadi ya? Ada namanya reprofiling. Ada yang pernah tahu tentang reprofiling nggak? Ada yang pernah dengar tentang reprofiling nggak? Pernah apa tuh? Ini apa? Kembali menganalisis customer seperti apa? Oke. Menganalisis ulang yang kemarin-kemarin tuh beli sama teman-teman tuh kayak gimana sih karakternya? Untuk apa? Untuk mencari lagi target pasar yang baru, yang sesuai dengan target yang kemarin membeli produk teman-teman. Jadi tadi kalau di awal teman-teman udah nyiapin produk, teman-teman tawarin ke orang-orang, ini kan pasti ada yang nolak, ada yang nerima dong. Ya, ada yang beli dengan terpaksa karena dipaksa, ya kan? Ada yang beli ulang dengan sukarela, bener?
Benar, maka dia juga udah bisa mulai reprofiling nih. Ini manajemen UU yang selalu belanja snacknya Dian itu yang kayak gimana sih? Belanjanya tanggal berapa, ekstrim belanja tingginya tanggal berapa. Jadi itu bisa dianalisa gitu. Itu adalah proses reprofiling. Teman-teman mencari siapa sih sebenarnya target market yang benar-benar pas buat produk teman-teman berdasarkan data. Berdasarkan apa yang udah terjadi, teman-teman kaji ulang. Oh enggak, ngangkat tangan doang. Kaji ulang dan untuk mendapatkan profil yang paling sesuai. Kemudian mulai masuk untuk ke keuangan untuk entrepreneur. Kalau tadi di awal kita yang penting teman-teman catat aja dulu gitu pengeluaran pemasukannya seperti apa biar teman-teman tahu balance-nya seperti apa. Maka di sini teman-teman udah bisa mulai belajar tentang keuangan standar di perusahaan di UMKM itu seperti apa. Setidaknya ada laporan keuangan bulanan yang harus dikalkulasi setiap bulannya untuk tahu oh keuntungan tiap bulan tuh segini. Oh, neracanya seperti ini atau laba ruginya seperti ini gitu. Asetnya seperti ini. Walaupun memang secara akuntansi ini tidak akan seribet akuntansinya perusahaan gitu ya. Tapi akuntansi yang disesuaikan untuk pelaku usaha. Kemudian tadi alternatif permodalan. Mungkin kalau di awal modalnya masih modal-modal kecil gitu ya. Nah, kalau misalkan udah mulai tahap profiting, teman-teman udah tahu nih, oh ternyata produk saya laku keras nih di pasar yang kayak gini dan saya membutuhkan ada permintaan pasar sekian besar dan saya membutuhkan tambahan permodalan. Maka di tahap ini mungkin teman-teman akan mulai mencari alternatif-alternatif pembiayaan seperti apa. Apakah tadi bekerja sama dengan teman-teman yang lain atau emang mencari permodalan gitu. Dan teman-teman perlu belajar juga tentang administrasi dasar. Jadi kalau tadi pertanyaannya Putut, ini kalau kerja sama-sama teman seperti apa ya? Pasti itu akan berimpact pada administratif. Gimana sih peraturan pembagian kerjasamanya harus dicatat dan dijaga dengan cara apa? Nah, maka ini udah mulai masuk ke bagian-bagian administratif sederhana. Kemudian mungkin di tahap ini juga teman-teman udah mulai merasa, duh ini nggak bisa nih kalau misalkan produksinya itu sendiri. Saya udah mulai butuh tim, butuh partner. Iya, butuh tim, butuh partner. Nah, itu maka kita akan mulai membahas tentang rekrutmen dan training dan juga gimana sih cara mengolah timnya melalui team building. Ini tahap profiting. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Atau cukup clear? Kita lanjut lagi. Lanjut. Lanjut tahap selanjutnya apa ketika habis profiting? Systemizing. Nah, tadi di reminder lagi bahwa 3 tahap ini yang akan kita pelajarin di Umar Usman dalam program OYP. Starting, profiting, dan yang terakhir ada systemizing. Systemizing apa sih? Membangun standar. Ya, membangun standar. Membangun sistem. Kenapa dibangun? Supaya efisien dan berjalan rapi. Gitu. Nah, jadi apakah systemizing ini bisa dilakukan di awal, Miss? Ketika kita baru memulai bisnis, lalu kita sistemasi. Sebenarnya kalau secara di awal itu kita pasti belum punya cara yang paling proven, bener nggak? Di awal itu teman-teman tuh membombardir berbagai cara gitu, membuka jalan-jalan mana sih yang paling worth untuk dilakukan, jalan yang mana yang paling pas nih untuk bisnis saya. Nah, ketika teman-teman udah ketemu jawabannya, ketemu reprofilingnya tadi, ketemu cara mana yang paling efektif, maka di tahap itulah teman-teman baru bisa melakukan sistemasi. Teman-teman tahu nih mana cara yang paling best practice-nya untuk bisa diterapkan dan diulang lagi dan mana yang enggak gitu. Maka itu yang dijadikan sebuah sistem. Oh ternyata produksi itu nggak bisa nih kalau sehari itu cuma 3 jam. Produksi itu paling efektif harusnya 10 jam. Nah itu yang teman-teman bakukan dalam sebuah sistem. Berarti ketika mau mengulang lagi memperbanyak bisnis gitu, yang harus dilakukan adalah produksinya durasinya itu 10 jam. Lanjut, apa sih yang harus ada di sistemasi? Nah, apakah visi misi itu nggak di awal, Miss, menurut menentukannya? Jadi di awal itu kita perlu punya tujuan. Perlu punya tujuan, ya bahasanya pas visi misi sih. Visinya apa sih membuat bisnis itu, misinya gimana sih melalui cara apa. Tapi mungkin tidak struktur. Tidak perlu yang terlalu teman-teman tuh harus sempurna gitu ya bahasanya. Yang penting teman-teman tahu ketika teman-teman bergerak itu teman-teman mau kemana, teman-teman punya tujuan apa, teman-teman punya value apa. Itu yang dimaksud di awal dan kemudian di tahap ini tuh teman-teman pasti baru akan punya mimpi yang lebih besar lagi ketika teman-teman udah masuk ke tahap systemizing. Teman-teman udah tahu jualannya apa, udah fix gitu ya, udah tahu caranya gimana. Udah tahu produk mana yang paling laku, pasar mana yang paling menerima, kemudian baru teman-teman merumuskan mimpi, oke, bisnis ini akan saya bawa kemana sih?
teman-teman punya anak buah gitu ya, punya karyawan, punya tim. Oh, saya tuh mau bawa bisnis ini kemana sehingga teman-teman, tim teman-teman yang ada itu bisa tahu arah dan tujuan teman-teman. Yang kedua adalah lean proses atau efektivitas dan efisiensi. Jadi mungkin teman-teman tuh baru akan bisa menemukan, oh cara yang paling efektif, cara yang paling efisien setelah teman-teman melakukan. Nggak mungkin secara teori gitu kan, nggak mungkin secara teori teman, oh yang paling efektif tuh kayak gini caranya, tapi itu akan teman-teman temukan ketika teman-teman udah melakukan. Seteori-teori apapun bisa sih ada yang match, tapi mungkin nggak 100% match gitu. Jadi tetap aja teman-teman harus belajar dari eksekusi yang udah teman-teman lakukan, baru teman-teman akan menemukan gimana sih cara yang paling efektif dan efisien. Dan pasti tiap orang punya caranya masing-masing. Kalau teman-teman mungkin belajar sama Mr. Andrian, sama apa namanya yang lain gitu, yang main sama-sama di TikTok misalnya, pasti caranya beda-beda, ya nggak? Ada yang satu, oh ini yang penting perbanyak studionya gitu kan, harus live 24 jam. Oh yang ini mungkin caranya beda lagi gitu. Nah itu adalah nanti teman-teman akan menemukan efektivitas dan efisiensinya masing-masing berdasarkan best practice yang teman-teman lakukan. Lanjut, struktur organisasi. Struktur organisasi di sini yang sifatnya kompleks ya. Mungkin kalau di awal teman-teman perlu pengetahuan yang perlu teman-teman tahu, oh di dalam bisnis itu ada struktur-strukturnya, ada pembagian pekerjaan. Walaupun nama-nama yang mengerjakan tetap teman-teman sendiri. Gitu kan? Finance-nya teman-teman, finance-nya Wali, CEO-nya Wali, produksinya Wali gitu kan. Nah, ketika teman-teman sudah masuk ke tahap ini, mungkin teman-teman udah punya tim, udah punya sistem, maka teman-teman perlu mendalami lagi tentang ini struktur yang dibutuhkan di bisnis teman-teman seperti apa, SOP-nya seperti apa, alur proses bisnisnya seperti apa, KPI-nya seperti apa, kemudian juga memaksimalkan peran teman-teman sebagai seorang leader. Gitu. Nah, ini 3 hal yang akan teman-teman pelajari di Umar Usman. Selanjutnya habis systemizing apa? Multiplying. Apa itu multiplying? Memperbanyak apa? Oh, ya memperbanyak, ini memperbanyak. Tadinya mau ngelucu, tapi nggak jadi, nggak ada yang ngelucu soalnya. Oke, memperbanyak baru ketawa. Oke. Menggandakan skala bisnis untuk ekspansi, untuk diversifikasi. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi udah punya sistem yang terstandar gitu ya, punya bisnis yang udah tersistemasi. Oh, saya mau buka cabang, yaitu hal yang jauh lebih gampang dibanding teman-teman belum punya sistem, teman-teman ujuk-ujuk buka cabang gitu kan. Satu, di sini makanannya rasanya kasinan, yang satu sebelah sini rasanya kurang pedas gitu. Jadi hal-hal yang harus distandarisasi itu penting teman-teman lakukan sebelum teman-teman ekspansi. Sebelum teman-teman nambah cabang gitu. Apa sih yang ada di multiplying ini? Nah, di multiplying ini pasti kan teman-teman akan bermain dengan ekspansi gitu ya, bermain dengan menggandakan cabang. Apa yang harus dilakukan? Pertama, ini hal-hal krusial yang mungkin akan teman-teman temui ketika teman-teman sudah semakin besar dan semakin tinggi gitu ya. Etika bisnis gitu. Gimana sih akhirnya bisnis teman-teman jalankan itu tidak melanggar etika ataupun kayak ATM, amati tiru ATP ya? Amati tiru plek punya orang gitu kan. Nah, ada etika-etika seperti itu atau tidak menggunakan konten-konten orang untuk bisnis teman-teman kayak gitu. Kemudian distribusi secara advance, maksudnya gimana? Oh, ngaturnya distribusinya itu pasti akan lebih berat lagi sih. Ketika teman-teman punya satu cabang ayam geprek sama 10 cabang ayam geprek, pasti pikiran teman-teman itu akan berbeda. Gimana caranya si ayam ini bisa terdistribusi secara rata ke 10 cabang yang ada, nggak basi, tepat waktu. Nah, itu permasalahan di supply chain, kemudian distribusi. Yang mungkin teman-teman temui ketika teman-teman nanti punya cabang. Kemudian teknologi dan software, ya teknologi apa yang bisa digunakan di tempat teman-teman juga perlu dipikirkan, kerjasama legalitas, jebakan-jebakan hukum, dan juga perpajakan. Itu yang mungkin akan ditemui di tahap-tahap lebih advance dibanding hanya profiting dan systemizing. Terakhir, invest. Apa sih investing itu? Investasi. Oke, menjadikan bisnis sebagai aset dan berinvestasi pada peluang lain. Kalau teman-teman mungkin tahu bisnis-bisnis besar itu nggak hanya menjalankan bisnis, tapi juga dia berinvestasi ke bisnis lain.
atau justru melahirkan bisnis-bisnis lain dengan menanam saham di situ gitu. Jadi cara berpikirnya tuh pasti akan berbeda antara kita yang baru memulai dengan nanti kita ketika ekspansi, ketika kita udah sampai tahap kita udah punya uang banyak banget dan kita bingung uangnya mau diapain, itu pasti akan berbeda. Tapi pelan-pelan dulu, karena tahap kita sekarang ada di awal, kita akan berfokus yang di awal, tapi teman-teman perlu punya mindset bahwa oh ketika besar ternyata ini yang bisa kita lakukan gitu. Nah, di tahap investing ini kita akan bermain tentang gimana sih mindset seorang investor itu. Oh ternyata uang itu tidak hanya didapatkan dari bisnis yang kita jalankan aja, tapi juga kita bisa mendapatkan uang dari bisnis yang dijalankan orang lain. Gimana caranya kita bisa beli saham di tempat mereka, kita bisa modalin mereka, itu segala macam. Kemudian exit plan. Apakah bisnis itu apa namanya? Jadi ini cerita Coach Yusda nih. Coach Yusda itu punya teman yang dia menjalankan bisnisnya itu bisa mendapatkan profit misalkan let's say 50% lah ya. Atau gini, dapat 1 miliar dalam 1 tahun dengan dia menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian ternyata ada temannya itu didatangi oleh calon investor yang menawarkan bahwa bisnisnya akan dibeli sama si investor ini, tapi sisa sahamnya dia tinggal 1%. Tapi potensi untuk ekspansinya besar banget nih. Dan ternyata 1% yang didapatkan dari saham itu melebihi uang yang dia kumpulkan dari bisnis yang dia jalankan sendiri. Jadi kalau misalkan dia jalanin bisnis dapat uang 1M nih dalam 1 tahun. Ternyata ketika dia jual dan bisa diekspansi lebih luas lagi, 1% yang dia dapatkan selama 1 tahun itu jauh di atas 1 miliar. Gitu. Jadi itu nanti adalah keputusan-keputusan bisnis yang mungkin akan teman-teman hadapi ketika teman-teman sudah besar. Lanjut, ada valuasi, itu tadi berkaitan dengan valuasi, ekspansi, jual beli bisnis, venture capital, social responsibility, dan juga IPO. Nah ini tahapan 5 framework 5 tahapan bisnis, ada yang teman-teman ingin diskusikan, dan ini ada yang pernah dengar? Bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan, itu tujuan. Oke, benar itu tujuan. Jalan-jalan sambil mikir bisnis. Oh iya, sambil mikir bisnis juga, iya boleh. Gimana, ada yang pernah dengar ini? Tadi bentar, relatif dulu, oke. Jadi selama setahun ke depan ini kita akan belajar di 3 tangga yang sampai ke apa tadi playing dan Enggak. Tapi pengetahuan tentang investment mungkin akan teman-teman dapatkan secara general ya. Oke. Kan ada 5 tangga bisnis ya. Nah itu kan urutannya beda-beda ya, dari starting sampai investing ya. Ini tuh urutannya bisa kita atau harus benar-benar dari starting dan Oke. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya adalah framework bisnis ini tuh membantu teman-teman tadi ya. Tunggu. Nah, jadi apa namanya tahapannya harus dari 1 sampai 5 atau bisa jam. Kalau jawaban apa namanya? Apa sih bahasanya? Enggak juga, nanti kamu nggak kuat sih. Kalau jawaban template-nya adalah ini sebenarnya harus sesuai dengan tahapan. Tapi yang bisa dilakukan adalah apakah tahapan ini bisa dilakukan cepat atau lambat. Gitu. Jadi kalau misalkan dibilang apakah dari profiting bisa langsung multiplying, ya teman-teman akan kelabakan sih karena teman-teman belum punya sistem. Ketika teman-teman udah punya bisnis yang berjalan terus teman-teman mau buru-buru ekspansi, 1-2 cabang pertama mungkin masih selamat, tapi ketika udah mulai banyak, permasalahannya akan makin banyak, teman-teman akan kehilangan akan mulai oleng karena teman-teman nggak punya sistem yang menjaga gitu. Nah tadi kalau misalnya pertanyaan Nisan, sebenarnya ini tuh ngebantu kita San buat ngechecklist kita tuh udah memenuhi apa yang harusnya ada di bisnis kita atau belum. Apakah boleh systemizing itu cuma kita lakukan dalam durasinya misalkan 2 bulan karena kita udah profiting tuh udah oke banget, systemizing itu kayaknya cepet deh bisa dilakukan sehingga kita bisa lompat ke multiplying. Nah itu bisa jadi waktunya itu jadi di tangga ini nggak ada durasinya. Kalau emang teman-teman belum menyelesaikan apa yang menjadi PR di tahap profiting, ya teman-teman kemungkinan akan susah untuk bisa melakukan apa yang ada di tahap systemizing. Karena kalau misalkan teman-teman belum punya uangnya, belum tahu cara paling efektifnya itu gimana, apa yang mau disistemasi sih, gitu. Ataupun teman-teman memaksakan melakukan sistemasi, maka sistem yang teman-teman bikin mungkin nggak valid jatuhnya. Teman-teman meyakini dari perjalanan teman-teman yang sebentar bahwa sistem yang paling pas itu saya harus punya 5 karyawan yang saya plotkan di A, B, C, D, F, G.
Nah, tapi ternyata apa namanya itu hanya dipelajari dari 1 atau 2 tahap di sistem profiting atau beberapa waktu di sistem di tahap profiting gitu maksudnya. Teman-teman belum dapat benar-benar data yang benar-benar valid, tapi teman-teman udah keburu mengambil keputusan untuk bisa masuk ke sistem ASI gitu. Nah, pasti ketika sistem yang teman-teman buat itu ya nggak tepat gitu, nggak valid, ada salahnya gitu. Kemudian kalau misalkan bisa nggak setiap tahap itu dipercepat, bisa tadi, tergantung dengan kondisi bisnis teman-teman seperti apa. Jadi bisa aja misalkan dalam setahun, oh ternyata udah tersistemasi nih, saya mau langsung multiplying. Nah itu yang perlu dipastikan adalah teman-teman sudah menyelesaikan semua permasalahan yang ada di profiting, semua permasalahan yang ada di systemizing, sudah teman-teman selesaikan, maka teman-teman bisa lanjut untuk ke tahap multiplying. Gitu kurang lebih. Menjawab Ihsan atau ada yang mau didiskusikan lagi? Oke. Ada lagi? Ini saya udah mulai kebanyakan ngomong, jadi kalau ngomong agak mulai berantakan nih. Oke, ada lagi? Apalagi? Tadi 5 tahap bisnis. Oke, kalau misalkan di 5 tangga bisnis ini sudah cukup clear, saya mau ngajakin diskusi ke hal yang lain sih. Oke, boleh ya? Lanjut. Jadi ini tadi bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Yaitu sebenarnya tujuan, benar kata Ricky. Tujuannya ke arah sana boleh nggak, Miss? Boleh aja. Karena memang di tahap investing itu sebenarnya adalah ya teman-teman mendapatkan kebebasan finansial ya, financial freedom. Gimana sih teman-teman bisa hidup tanpa teman-teman harus pusing mikirin bisnis yang teman-teman jalanin gitu. Tadi gimana caranya ya tadi ya? Bahwa ketika kita bisnis itu bisa dijual. Ketika hasil jualannya ternyata jauh lebih besar daripada kita lakukan sendiri, ya kenapa tidak kita jual? Misalkan kayak gitu ya. Itu kan keputusan-keputusan yang nanti bisa diambil ya. Nah itu mendapatkan financial freedom dari bisnis yang teman-teman jalankan. Lanjut. Nah, boleh dong, apa sih kesimpulan yang teman-teman dapatkan dari 5 tangga bisnis ini? Yang cewek dong boleh? Ya, mana ya? Oh, Dian ya? Oke. Ya. Tar dulu guys. Oke, kalau buat Dian, siapa Dian Wah? Dian siapa? Dian Yuni, kalau menurut Dian Yuni, yang paling penting menurut Dian di tahap systemizing, karena kalau misalkan kita udah punya sistem yang bagus, kita mau ekspansi itu gampang banget gitu. Ada lagi yang memberikan feedback atau insight atau kesimpulan? Oke, Wali lagi tidak bersuara kali ini. Oh, lagi jadi introvert. Soalnya duduknya pindah ke depan. Nanti kalau di belakang dia jadi extrovert lagi. Boleh. Itu jadi ada dasar itu ada yang berapa dan itu bangun database. Oke. Itu tadi di tahap apa? Di tahap dasar. Di tahap profiting ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada lagi? Boleh nih saya. Boleh, boleh. Kesimpulan yang saya dapatkan mungkin dari awal sih. Dari awal itu mindset terlebih dahulu kan. Oke. Kadang itu kita antara pengertian antara pebisnis dengan pedagang. Oke. Karena kalau di sini 5 tangga bisnis dijelaskan bahwanya ada tahap systemizing. Nah ini yang membedakan antara pedagang dan juga pebisnis. Oke. Jadi mindset yang perlu teman-teman pahami bahwa ternyata berdagang dengan berbisnis itu berbeda. Sama-sama jualan, tapi kalau tidak disistemasi maka itu tidak akan bisa berkembang gitu ya. Itu yang dilakukan oleh seorang pebisnis, mensistemasi apa yang dilakukan sehingga dia bisa memperbanyak dan bisa mendapatkan kebebasan finansial dari apa yang dilakukan gitu. Kalau dagang mungkin dia dagang 10 tahun kemudian jualan tetap itu gitu, berputar di situ 1 atau 2 cabang misalkan. Tapi ketika teman-teman berhasil melakukan sistemasi dan melakukan multiplying, maka itu yang akan bisa membantu teman-teman mendapatkan kebebasan finansial
Oke, boleh. Ini yang pertama kan ada angganya ya. Mm-mm. Ada nggak sih kayak ukuran dari segi omset? Terus berapa juta? Oke. Kalau secara teorinya tidak dibungkus oleh omset, tapi kesiapan dari tadi ya permasalahan-permasalahan ada checklistnya. Lebih ke arah checklist, oh bahwa kamu di tahap starting itu harus sudah bisa menyelesaikan product market fit. Kamu mendapatkan emang produk itu disukai oleh masyarakat. Oh, diterima oleh masyarakat. Dan kemudian di tahap selanjutnya bisa terjual secara masif misalkan. Dan yang di tahap ketiga, maka ketika udah mendapatkan masif dan itu berulang, maka bisa dijadikan sebuah sistem gitu. Tapi kalau patokan ukurannya, oh omset sekian sampai sekian itu nggak ada di tangga bisnis ini. Tapi lebih ke pembagian apa namanya kewirausahaan berdasarkan dengan capaian omsetnya tadi ya, kayak misalkan ultra mikro. Oh teman-teman tuh maksudnya ke ultra mikro, mikro, menengah, besar gitu. Itu lebih ke tahapan itu. Karena kalau misalkan di lognya berdasarkan omset pasti berbeda sih antara properti, antara teman-teman yang jualnya retail, jasa gitu itu pasti berbeda. Properti bisa mendapatkan 1 miliar dengan 1 kali penjualan. Tapi apakah 1 kali penjualan itu udah bisa menjadi bukti bahwa dia itu diterima di pasar? Belum tentu gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang jualannya sepatu gitu mungkin bisa mendapatkan 1 miliar itu udah dapat berapa ratus customer gitu kan. Ya itu datanya bisa dipakai sebagai landasan teman-teman, oh bahwa ternyata produk saya bisa diterima di pasar. Gitu sih. Ada lagi? Boleh? Oke. Mm-mm. 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 Jadi misalnya kita masih jual dapat melakukan juga PRN apa yang harus kita selesaikan di starting baru maju ke Oke. dan seterusnya gitu. Oke. Oke, terima kasih kesimpulannya. Siapa namanya? Maaf, Kamil ya? Kamil kan benar. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita go back to reality. Tadi teman-teman udah belajar 5 tahap gitu ya, 5 tangga bisnis. Kita balik lagi ke reality. Jangan mimpi dulu bisa jalan-jalan ya. Ya kan? Jangan mimpi dulu bisa jalan-jalan, jangan mimpi dulu punya financial freedom. Itu jadi tujuan oke, jadi semangat teman-teman oke, tapi teman-teman perlu balik lagi ke realita bahwa saat ini kita sedang berada di tahap starting. Dengan apa yang harus teman-teman lakukan di tahap starting. Nah, tadi nih diingetin lagi, tahap starting itu apa? Mindset, negotiation skill, gimana cara teman-teman bisa meyakinkan orang, bisa menjual barang, membuat orang lain percaya sama teman-teman. Kemudian tadi riset-riset ya, riset kompetitor, riset market, validasi produk, menemukan apa gagal ya, gagal dan bangkit lagi, product market fit, packaging, merek atau brand, kemudian strategi harga, marketing, promosi, keuangan dan juga pengetahuan tentang badan hukum dan legalitas yang berlaku. Nah, nih ada sesuatu, aku mau sharing sesuatu hal yang cukup unik. Jadi kemarin ada yang nggak tahu, ada yang follow IG-nya atau enggak, tapi nanti boleh coba teman-teman cari. Kalau kamu terlalu cinta sama ide sendiri, bakal susah berhadapan sama realita. Kamu udah beli bukunya? Mantap. Nanti berarti bisa pinjam sama Latif. Ini juga boleh punya Umar Usman. Nah, jadi apa namanya teman-teman kalau misalkan memulai bisnis yang bisnisnya teman-teman ciptakan itu buat diri teman-teman sendiri atau buat orang lain sih, produk atau jasa gitu? Buat market. Berarti siapa sih yang harus teman-teman ikutin maunya? Customer. Walaupun teman-teman punya idealisme seperti apapun yang bagus tuh menurut saya warna-warna gotik, hitam, earth tone gitu. Tapi kalau misalkan target marketnya teman-teman ternyata sukanya warna gulali, warna candy gitu, warna soft, warna pastel, ya teman-teman mau nggak mau harus bisa berhadapan dengan realita itu gitu. Jadi apa namanya? Teman-teman tantangan dari di seorang pebisnis itu adalah ya tadi ya teman-teman harus beradaptasi dengan customer teman-teman dan jangan tertutup. Ini tantangan buat teman-teman yang introvert ya.
Jangan berpikir sendiri gitu, tapi teman-teman harus bisa mengambil insight ataupun pendapat ataupun masukan dari customer teman-teman. Jadi menyapa customer, nanya langsung sama customer itu sebenarnya ada sebuah kemewahan bagi seorang business owner untuk bisa menyempurnakan produknya gitu. Nah, di sini ada judulnya, Latif yang udah pernah baca ya, Ego Seorang Founder. Karena Latif udah pernah baca, maka Latif bacain sampai halaman yang belakang selesai. Apa ya? Gitu. Ego seorang founder, sebagai founder, gampang banget kebawa euforia sama ide kita sendiri, jatuh cinta sama ide kita sendiri, tanpa sadar dari rasa cinta itu jadi pakai asumsi sendiri, langsung loncat ke eksekusi tanpa validasi yang cukup, atau mungkin udah coba validasi, tapi kita teman sendiri yang belum tentu target market, dan feedbacknya bisa aja bias. Masalahnya, kita membangun dari sudut pandang kita sendiri, bukan dari perspektif orang. Kita tidak memulai dari masalah atau kebutuhan mereka. Sebaliknya, pendekatan kita didorong oleh ego. Ide ini keren, jadi pasti berhasil. Tapi, apa sih yang sebenarnya dibutuhin pelangganku? Produk ini benar-benar bantu masalah mereka nggak sih? Apa aku orang yang tepat buat memberikan solusi ini? Kalau kamu belum meluangkan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan itu, kita beresiko membuang waktu, uang, dan energi. Kamu gak ingin gagal membangun brand karena ikutin ego. Kenyataan bukan. Sebenarnya bisa saja brand itu viral dan berhasil. Kombinasi keberuntungan dan momentum bukan strategi. Tapi justru disitulah perkat. Ketika produk berhasil karena kebetulan, kita jadi nggak tahu apa yang sebenarnya membuatnya berhasil. Apakah karena fiturnya, harganya, cara menjualnya? Dan kalau kamu sendiri nggak tahu kenapa produk yang berhasil, bagaimana kamu bisa menerapkan strategi itu untuk produk selanjutnya? Semua jadi asumsi, semua jadi eksperimen tanpa arah. Kamu bisa menebak, tapi tidak benar-benar belajar. Dan brand yang tumbuh dengan cara seperti ini, cepat atau lambat akan goyah. Jadi teman-teman, emang kita tuh punya ego, emang kita tuh punya idealisme masing-masing. Tapi ya yang sekali lagi yang kita hadapi di tahap kita starting, kecuali teman-teman udah punya produk ya, udah fit to market, marketnya udah pada nyari produk teman-teman, oke lah. Tapi ketika kita mulai merancang, kita mulai membuat, maka yang perlu diperhatikan adalah apakah produk teman-teman bisa diterima. Dan harus menurunkan ego bahwa oh ternyata produk saya memang perlu diperbaiki. Dan nggak ada yang salah, nggak ada produk yang benar-benar sempurna di awal tuh nggak ada. Teman-teman perlu membuat satu produk, kemudian melihat respon seperti apa, dan menyempurnakan produk itu. Apa nama prosesnya Bapak Latif? Membuat produk, kemudian melakukan evaluasi atau mencari masukan, dan kemudian menyempurnakannya kembali. Oke. Ujungnya adalah product market fit. Ujungnya adalah mencari keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan pasar dengan apa yang teman-teman siapkan. Ujungnya di situ. Nah, ada lagi nih, brand kamu bukan tempat untuk berjudi katanya. Dan ibadah itu pakai dalil, bisnis itu pakai data, kata Coach Yusda. Jadi ibadah itu ya landasannya apa? Dalil. Kalau nggak ada dalilnya boleh nggak ibadah? Boleh nggak paisan? Kalau nggak ada dalilnya kita sholatnya nambah jadi 7 rakaat gitu. Bid'ah ya. Oke, nggak boleh ya. Berarti ibadah itu ya emang ada dalilnya, dan dalil itu ya harus teman-teman gunakan sebagai landasan teman-teman melakukan ibadah. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh dilakukan. Sama di bisnis. Di bisnis itu tools terbesar teman-teman adalah data. Kalau teman-teman nggak punya data, jangan sekali-kali teman-teman mengambil keputusan. Itu kok tadi Ihsan tanya, boleh nggak kita jam langsung ke sini gitu, atau seberapa lama sih, atau seberapa banyak sih? Nah itu, jangan sampai teman-teman baru punya 1, 2, 3 customer, 5, 10, 100 customer, kemudian teman-teman merasa, oh ini udah fix banget nih gitu. Itu yang data-data itu yang perlu teman-teman olah lagi, teman-teman gali lagi. Dan tadi ya pesannya adalah jangan menjadikan orang-orang di sekitar teman-teman menjadi lahan tester, apa sih baca, tempat kita meminta feedback gitu.
Strategi percobaan, karena yang harus teman-teman cari itu siapa yang sesuai dengan target market teman-teman. Ihsan misalkan apa namanya, jasa agensi ya, agensi iklan gitu. Ternyata terus habis itu nawarinnya ke ini nggak butuh iklan, tapi nanya ke ini udah bagus belum sih produk yang ditawarin, harganya udah match belum ya, kalau yang nanya gini sesuai nggak ya. Nah itu mungkin nggak pas gitu, tapi Ihsan bisa menguji coba cari ke teman-teman lain yang memang secara bisnis butuh nih buat diiklankan, dan kemudian coba ditawarkan, dan feedback dari orang itulah yang menjadi insight atau masukan yang paling valid untuk bisa diambil gitu. Sama kayak misalkan siapa yang jual donat, misalnya ada yang jual donat, terus nanya ke orang yang memang gak suka manis gitu. Nah itu kan jadi nggak valid gitu ya. Bisa teman-teman cari yang emang, oh ternyata yang akan beli donat itu target pasar teman-teman adalah usianya 17-20 tahun misalkan. Ya berarti teman-teman carilah responden yang ada di range umur itu gitu. Jangan tiba-tiba nanya ke ibu-ibu 45 tahun gitu. Nah, kalau pertanyaannya, apa sih indikator dari keberhasilan tahap starting? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa sih indikator keberhasilannya dari tahap starting itu? Menemukan produk yang cocok, produk market fit, jawabannya itu. Ketika teman-teman di tahap starting, maka tadi ya PR terbesarnya adalah mencari mana sih keseimbangan antara produk atau jasa yang teman-teman tawarkan dengan market, kebutuhan market, atau produk market fit. Nah, tadi ya, tidak pernah ada produk yang benar-benar sempurna di awal. Nggak ada. Jadi, tapi apakah teman-teman harus, jadi kalau teman-teman yang idealis, teman-teman yang perfeksionis, itu kayak saya sebenarnya. Nggak ada yang pernah sempurna di awal tuh nggak ada. Tapi teman-teman bisa menciptakan suatu produk yang apa namanya, bisa di launch dulu di pasar, dan kemudian bisa teman-teman cari feedbacknya seperti apa dan teman-teman sempurnakan. Jadi gimana caranya ya tadi ya, bisa teman-teman cari apa namanya, R&D proses gitu ya, teman-teman tanya ke target market teman-teman, suruh cobain feedbacknya apa segala macam, kemudian melakukan blind test, misalkan produk teman-teman dibandingkan dengan produk kompetitor mana sih yang lebih oke menurut mereka, dan limited launch, atau ya udah di launchnya itu terbatas. Jadi semua brand-brand besar juga nggak ada yang tiba-tiba ngerasa oh ini produk gue bagus langsung kita launch tanpa dia R&D ataupun dia tanya ke market, biasanya jarang sih. Pasti mereka punya sistem, ya udah ini dites dulu nih dari market responnya seperti apa, ketika sudah oke, mungkin akan dibuat di launch-nya itu dengan dalam versi limited gitu untuk bisa mendapatkan feedback lagi seperti apa, baru launch massal gitu. Lanjut, ada yang pernah dengar tentang MVP? Pernah? Kenapa? Mobile Legends. Oke, minimum viable product. Jadi ya emang teman-teman cukup membuat sebuah prototipe atau sebuah produk yang layak untuk di launch gitu, yang layak untuk dikeluarkan, dan pasti nanti teman-teman akan melakukan sebuah proses, perlu melakukan sebuah proses yang namanya BML loop. Itu apa sih? Jadi ketika teman-teman udah punya produk nih, kan pasti teman-teman membuat sebuah produk. Nah, produk itu harus teman-teman apain? Teman-teman ukur di pasar. Teman-teman uji coba ke pasar. Bener nggak sih itu yang dibutuhin? Bener nggak sih itu yang dicari? Atau, oh ternyata ada respon dari pasar, warnanya boleh nggak ditambahin warna merah? Boleh nggak ditambahin warna hijau? Misalnya ada permintaan-permintaan seperti itu yang akan menjadi sebuah data. Oh ternyata permintaan pasar itu ada ya warna-warna lain yang pengen mereka dapatkan dari produk ini. Kemudian dari situ teman-teman bisa belajar dan juga menciptakan sebuah ide pengembangan barunya. Nah ini namanya BML Loop, Build, Measure, Learn. Untuk apa targetnya? Mencapai produk market fit. Tuh. Dah, produk market fit. Itu target dari tahap starting. Menemukan sebuah produk yang memang dibutuhkan masyarakat, permintaannya oke, kemudian apa namanya, kita dia seimbang antara apa yang teman-teman tawarkan dengan apa yang dicari oleh masyarakat. Key-nya apa? Validasi dan repeat order. Teman-teman minta validasi dari orang dan juga repeat order. Jadi jangan sampai teman-teman bilang produk teman-teman oke itu kalau penjualannya banyak tapi tidak ada yang repeat order. Penjualan boleh banyak, tapi kalau nggak ada yang repeat order, berarti produk teman-teman belum diterima secara baik di pasar. Gitu. Itu teman-teman kesimpulan dari hari ini, kuatin fondasi sebelum ekspansi. Jadi silakan teman-teman dipastikan bahwa teman-teman ketika membuat produk melulus dengan uji coba yang ini, melakukan validasi pasar, benar-benar diterima pasar,
baru teman-teman bisa melakukan ekspansi. Itu teman-teman ada yang mau didiskusikan? Atau cukup? Boleh, kenapa Val? Kalau bisnis, pokoknya dalam scale up bisnis itu harus juga ini. Karena kalau kita mau bisnis, kalau bisnis mau besar, kita tuh buat utang. Aduh. Utang tersebut tuh atau enggak? Karena kan utang itu ada yang utang baik, Ya. bisa jadi besar. Yang ingin saya tanyakan itu lebih baik dalam scale up bisnis itu kita utang nih atau kita cari investor. Dan kalau utang tiap bulannya wajib bayar kan. Kalau cari investor kan kita sesuai. Tapi itu kelamanya gitu kan. Terus lebih baik yang mana yang mendapatkan pengalaman. Oke, ini udah tiba-tiba masuk ke tahap ekspansi ya. Tapi kalau dibilang di dunia ini ada yang salah atau ada yang salah banget atau enggak, sebenarnya enggak sih, apalagi pilihan-pilihan kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya baiknya utang atau investor, itu akan dikembalikan lagi ke kondisi bisnisnya dan gimana Wali memiliki bisnis itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Wali tadi ya, Wali udah paham bahwa ketika kita membuka keran untuk investor, maka kita akan berbagi bersama investornya. Ya kan? Dan itu yang salah satu hal, jadi gini, di awal jangan buru-buru kamu buka keran buat investor kalau memang belum cukup kuat. Kenapa? Karena ya tadi ya, investor hadir itu belum tentu bisa membangkitkan bisnis kamu, bisa jadi malah bikin bisnis kamu jatuh dan atau bahkan kamu kehilangan bisnis kamu. Gitu. Jadi tahapan lagi. Apa namanya, kebijakan itu mungkin nggak bisa disamaratakan. Ada bisnis-bisnis yang emang butuhnya adalah investor karena kondisi bisnisnya. Ada bisnis-bisnis yang butuhnya hanya hutang bank karena ternyata dia secara owner masih pengen memiliki bisnis itu secara utuh. Kalau bisnisnya masih pengen dimiliki secara utuh dan dia bisa membayar hutang bank, kenapa enggak? Ya kan? Kalau misalkan dia ternyata, oh saya sudah cukup nih dengan bisnis ini dan saya mau berbagi karena saya butuh ekspansi yang lebih tinggi, yang lebih besar, dengan case-nya yang tadi Coach Yusda ya, ternyata dia disisakan 1% aja tuh income-nya jauh lebih besar dibanding dia ngejalanin sendiri. Ya why not kan? Gitu. Tapi apa risk-nya? Ya risk-nya adalah dia kehilangan bisnisnya, karena saham dia tinggal 1%. Gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan itu bukan mana yang benar berdasarkan suara masyarakat, tapi risk sama benefitnya sih. Kamu perlu ngambil ketika menghadapi hal itu, kamu perlu nge-breakdown dulu. Oke, benefitnya apa, risk-nya apa, mana yang paling bisa saya terima di antara dua pilihan itu. Gitu. Resikonya ada masing-masing. Resiko kehilangan bisnis, yang satu dia tetap memiliki bisnis itu, tapi resikonya tinggal bayar hutang ke bank. Gitu. Ada lagi? Oh ya tadi partner gimana? Kalau misalkan mau berpartner maka pembagian job desk seperti apa atau pembagian pekerjaan seperti apa? Nah ini salah satu pembelajaran yang juga aku dapatkan dari hidupku ya. Gini, tapi ini akan sekali lagi pilihan hidup itu sebenarnya akan kembali ke orangnya masing-masing. Teman-teman bisa mengambil risk benefitnya itu seperti apa sih? Mana yang paling bisa tolerable buat teman-teman, mana yang paling bisa teman-teman toleransi gitu. Nah kalau misalkan pembagian boleh nggak, baiknya gimana sih, apakah kita memulai bisnis sendiri atau kita memulai bisnis berpartner dengan teman? Kedua-duanya boleh dilakukan, tapi ada resiko dan ada ada risk dan benefitnya masing-masing. Tadi kalau misalkan kita memulai dengan teman, maka kamu perlu tahu partner kamu itu benar-benar partner yang bisa kamu percaya. Dan beda antara partner main dengan partner bisnis. Bisa jadi ketika kamu main sama dia seru, main sama Wali seru nih, nge-gym bareng gitu kan ya, yuk Wal kita bikin gym gitu kan. Ternyata Wali itu bukan tipe orang yang bisa bekerja keras. Wali ini tipikal orang yang maunya terima jadi, ya lo aja yang kerjain, gue terima jadi, terima beres gitu. Gitu kan? Betul lagi. Nah, hal-hal itu yang perlu teman-teman coba pahami gitu di awal, bahwa ketika mau berbisnis bersama, teman-teman perlu tahu karakter dia seperti apa sih, dan apakah karakter itu melengkapi karakter kalian. Sama kayak nikah ya. Sama kayak nikah ya, tadi siapa yang ngomongin pasangan? Nyari pasangan itu apakah yang sama-sama ngotot gitu ya, sama-sama ngotot nggak selesai, misalkan gitu ya. Sama ya, kayak di bisnis, yang satu ini tipenya leader banget, yang partnernya Putu juga,
leader banget gitu, nggak ada eksekutornya dong gitu, nggak ada yang mau ngalah untuk bisa melakukan gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika cari partner, pembagiannya seperti apa, teman-teman harus tahu dulu teman-teman itu seperti apa tipenya. Oh saya tuh orangnya punya vision ke depan, tapi saya nggak punya energi buat bisa eksekusi. Maka partner Putut yang paling pas adalah coba cari teman yang bisa mengeksekusi, yang emang dia handal banget di eksekusi. Dia bisa membuat strategi, dia senang menjalankan strategi itu gitu. Itu yang pertama, pembagiannya seperti itu. Jadi Putut perlu tahu nih karakter Putut seperti apa, yang dibutuhkan di bisnis seperti apa. Dan yang kedua, pembagiannya apakah harus 50-50 ataukah harus 60-40 ataukah 30-70 gitu. Nah, itu akan dikembalikan ke Putut. Apakah Putut mau memiliki bisnis itu milik Putut sendiri atau benar-benar sharing bersama teman. Jadi kayak kepemilikannya sharing. Tapi kepemilikan sharing itu perlu ada satu orang yang lebih tinggi. Jadi kalaupun hampir sama, misalkan let's say 55-45 gitu. Jadi secara kepemilikan saham tetap aja ada yang paling tinggi itu siapa gitu. Itu yang bisa, dan itu yang akan menggambarkan bahwa oh bisnis ini itu ya memang milik Putut gitu. Gini, jeleknya adalah ketika kita memulai dengan berpartner dan kita tidak kenal siapa partnernya dan kita tiba-tiba 50-50 gitu, ketika di jalan ya bubar aja gitu. Nggak ada yang bisa menguasai, ya nggak dua-duanya nggak bisa mengaku ini bisnis saya gitu. Mau melanjutkan lagi pasti huru-haranya panjang gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa teman-teman ini tipikalnya adalah orang yang pengen menguasai bisnisnya sendiri, baiknya sih teman-teman kerjain dulu. Ketika teman-teman udah tahu membutuhkan partner, maka teman-teman bisa cari partner. Ataupun di awal boleh nggak boleh, tapi ideation ini milik Putut. Kamu ini mau nggak berpartner sama Putut, tapi saya cuma bisa ngasih kamu saham 40% ya. Atau win-win 45% ya, gitu. Gitu sih. Sama tadi ya pembagiannya, kalau pembagian sebagai founder dan co-founder ya. Gitu. Kalau pembagian kerjaan di dalam bisnis kan bisa aja sebenarnya tetap Putut nih sebagai pemilik bisnisnya, tapi Putut mau meng-hire teman-teman yang teman-teman Putut sebagai tim. Itu bisa juga jauh lebih aman untuk bisnisnya Putut, bahkan ketika memang yang di-hire itu sebagai tim bisnis gitu. Yaudah, Rikni karena jago bikin website, saya hire Rikni ya sebagai web developer dan bertanggung jawab terhadap IT di bisnis saya gitu. Dengan benefitnya seperti ini, atau kalaupun mau bagi saham ya bagi saham 1%, 2% misalkan seperti itu. Gitu. Ada lagi? Atau cukup terjawab? Mbak bakalan kerja juga sih, soalnya kan terkait juga dengan yang terjadi sama saya sendiri ya. Karena saya ini skema bisnisnya itu berpartner. Oke. Terus kita juga ada rencana dengan investor juga. Oh gitu. Nah itu kan. Kalau kedatangan kemarin. Nah, yang jadi ini, salah satu hal yang perlu teman-teman highlight ketika teman-teman berpartner adalah hitam di atas putih. Tuh. Ya, tadi di awal sama partnernya belum ada perjanjian juga ya? Oh, cuma belum tanda tangan, oke. Nah, itu sih yang perlu teman-teman jaga, walaupun itu teman sendiri, walaupun itu keluarga sendiri, tapi kalau udah berkaitan dengan hal-hal seperti itu, baiknya hitam di atas putih sih. Gitu. Nah, tadi ya termasuk mau masukin investor ya. Tadi pertimbangannya adalah investor ini apakah akan investor yang sifatnya aktif, ikut ngurusin bisnisnya, ikut berpartisipasi atau mengarahkan bisnisnya, atau memang investor pasif yang cukup ya udah yang penting ada uang, kalian kembalikan uangnya sesuai dengan perjanjian gitu. Itu sih teman-teman. Tapi balik lagi sebelum ke tingkat tinggi seperti Putut dan juga apa pertanyaan Wali, maka balik ke bahwa kita sedang ada di posisi memulai. Ada lagi? Aman? Aman? Ada yang mau merangkum keseluruhan? Satu atau dua orang boleh? Yang belum ngomong, ini biasanya ini yang anak-anak baris kedua ini yang kemarin-kemarin di depan nih, boleh dong? Kemarin, Miss. Hah? Kemarin. Iya, boleh dong? Jaldin. Siapa mau siapa? Jafir. Ayo. Satu cewek, satu cowok deh. Apa yang didapatkan? Kesimpulannya apa? Boleh dong? Iya, gimana, Val? Yang saya dapatkan dari ini, ketika memulai bisnis itu nggak bisa asal-asalan. Dia harus ada step by stepnya, kayak startingnya,
Ada kelas starting dari mulai. Kita lanjut lagi ke profit. Kita lanjut lagi ke profiting. Setelah profiting udah bagus, kita ingin membaguskan internalnya, kita buat systemizing. Terus habis itu setelah systemizing udah bagus, kita mau multiply. Terus setelah itu kita investing. Terus juga tadi apa lagi yang Apa aja yang kamu dapat? sama Ya, apa yang kamu dapetin? Bebas. oke sama jadi itu kalau kita jadi founder suatu brand itu kita juga bisa ngedahuluin ego kita gitu. Jadi kita mendengarkan apa yang customer needs. Nah, karena kalau misalnya kita ngedahuluin ego pribadi, ya brand kita tuh bakal susah berkembang. Gitu. Oke, terima kasih Naufal. Yang cewek boleh dong? Boleh dong, boleh dong. Yang cewek, yang cewek. Boleh Dian. Siapa tadi? Dian tunjuk temennya yang belum ngomong dong. Ya, ya itu. Kamu pasti bisa jadi. Sekolah semangat itu Bang. Jadi mau terus saya kesal. Kira spesial. Kira spesial. Jaga, semangat jaga. Jaga. Waduh. Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa loh. Apa sih yang kira dapetin? Jangan gitu, Ricky. Aku pengen tahu aja ya, dapat apa sih yang kayak dapetin atau yang sempat kerekam sama Rea itu apa sih? Oh Julia, salah Julia, oke. Rea mana? Oh sakit. Apa aja yang Julia dapetin? Selain tentang itu yang menjadi orang pribadi kayak makanan. Kayak saya itu orang ini saya orang tua orang kalau kita di area sini saja Betawi makanya dari restoran itu supaya saya makanan Surawi Oke, terus gak apa-apa. Udah. Oh ya udah, oke. Ya udah, Dian lengkapin Dian. Gimana, apa yang Dian dapetin? ya sesuai jadi kan pada tadi 5 tangga itu ya kita jadi satu-satu tangganya itu melangkah satu demi satu dan itu waktu jangan langsung meloncat ke tangga yang terakhir padahal kapasitas diri kita baru mampu nih tangga 1 dan 2. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang mau nanya? oh ya, apa tuh? Siapa tuh? Siapa namanya? Fikri, oke. Mau nanya nih, nanti dari 5 step yang tadi disebutin framework itu yang membutuhkan waktu lebih itu di bagian mana sih? Kayak starting, meeting atau systemize itu membutuhkan waktu yang mungkin cukup lama gitu. Tapi yang paling lama yang mana? lama gitu. Oke, gimana Wali? Coba dijawab gimana? Itu kan people gitu.
Tadi bilang kan boleh. Iya. Oke, kita timbulkan perdebatan di angkatan. Baik, kasih paham ya. Jadi kalau kata saya yang membutuhkan waktu paling lama adalah di systemizing gitu ya, karena tidak mudah dalam sistem sebuah bisnis itu. Jadi kita harus paham terkait SOP karyawan itu seperti apa. Pasti banyak trial error gitu kan. Dan usaha di Semarang juga juga seperti itu. Bahkan ketika bisnis sudah paten gitu ya. Jadi sistemnya pun masih harus terus diperbaiki agar lebih baik lagi. Jadi menurut saya yang paling penting itu membuat sistem itu agar bisnisnya tetap berjalan bertahan lama, kurang lebih seperti itu. Ya, Makasih Wali. Ada yang mau ngasih insight lain? Jawabannya. Tapi coba Fikri kembali. Ada yang mau ngasih insight jawabannya Fikri? Setuju sama Pak Wali. Ada lagi yang punya pendapat lain? Gak ada yang salah loh. Yes. Sepakat ya, sepakat ya. Oke, kalau teman-teman berarti bersepakat systemizing yang paling membutuhkan waktu lama katanya Fik. Tapi kalau aku punya pendapat lain, asik. Nah, kita timbulkan perpecahan ya. Jadi kalau menurut saya justru jauh lebih mungkin kalau lama di level starting. Kenapa? Karena kita mencari jalan. Systemizing itu kalau teman-teman mau bikin sistemasi, udah tahu caranya gimana, pakai konsultan cepat. Ada caranya systemizing kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalkan ketika teman-teman di starting, cari ide, nguji idenya, dilengkapin lagi, di-upgrade lagi, itu yang bisa jadi cepat, bisa jadi lama, tapi paling menantang sih. Paling menantang sih. Di situlah letak keseruannya hidup kita. Gitu. Jadi kalau secara umum, secara teoretikalnya nggak ada panduan waktunya. Tapi tadi ya kesiapan kalian untuk bisa naik dari satu level ke level selanjutnya. Apakah sudah selesai nih dengan urusan produk market fit-nya? Kalau udah berarti teman-teman bisa lanjut ke gimana menghasilkan uang yang banyak dari produk yang kalian jual. Setelah menghasilkan, maka gimana caranya kalian membuat itu menjadi paten gitu ya. Tahapannya menjadi paten gitu. Tapi kalau menurut teman-teman yang paling susah di systemizing nggak apa-apa. Kalau menurut saya yang paling susah di tahap awal. Gitu. Itu ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Kalau boleh tahu, bisnisnya apakah berbisnis juga? Rahasia. Kebetulan ngejalanin tapi sekarang lagi vakum karena tadi permasalahan bersama dengan partner. Kalau boleh tahu apa? Mirip kayak Ihsan. Sebentar kenalan nama Ihsan ya. Agak yang apanya itu kok bisa vakum karena partner nih? Ya, namanya juga hidup tutut. Nah juga hidup. Tapi tadi ya inti permasalahannya, ya nanti saya buka press conference dulu ya. Tapi boleh nanti saya keluarin jadwalnya, tolong pada datang. Kalau apa sih namanya tadi yang Putut sampaikan, apa tadi pertanyaannya kenapa bisa kolaps gitu? Salah satunya adalah hitam di atas putih. Itu ada tapi tidak ditandatangani, sama kan? Ada tapi tidak ditandatangani. Dan yang kedua ada permasalahan internal lah. Gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Kalau mau pakai jasa saya, BTW masih membuka jasa pribadi, jadi silahkan ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semangat ya teman-teman batch 13. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.